Ya, puji Tuhan. Malam ini atau saat ini kita akan baca firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Tuhan Maha Tahu. Ya. Jadi kita belajar begini, Saudara. Dalam hidup ini kita apalagi sebagai ayah dan ibu, saya pernah mendengar Honi waktu dia sekolah online, ya. Tiba-tiba temennya yang bilang begini, ya sekarang kalau sekolah online itu kan anak-anak kan ngomongnya rada berani ya. Dia berkata, Bu, komputer papa saya rusak. Komputer mama saya juga rusak. Jadi jawabannya apa ya? Katanya. Saya merenung. Kalau orang tua, papanya nggak benar, mamanya nggak benar, anak itu mau dapat jawaban apa? Dia akan kehilangan arah. Kemungkinan tersesat itu besar sekali. Jadi untuk hidup benar, apalagi kalau sudah jadi orang tua, itu nggak bisa asal sudah bisa kasih makan, pakai, biaya hidup, biaya sekolah nggak cukup. Ya. Justru yang menjadi jawaban dalam hidup anak-anak kita adalah perilaku kita orang tua. Kita orang tua hidup benar aja, ngajar yang benar di rumah. Mereka kan juga ada kegiatan di luar rumah. Nah, pengaruh-pengaruh dari luar itu besar sekali. Besar sekali ya. Sebab itu kita mau benar-benar untuk menjadi orang tua yang tidak menyesatkan anak. Karena kalau anak itu tersesat karena perilaku kita, Tuhan Yesus bilang gantung batu kilangan di leher, dimasukkan ke dalam air laut, masukkan ke dalam laut, ditenggelamkan. Ya, jadi sebagai orang tua kita belajarlah ya, jangan merasa diri benar, jangan merasa diri paling nggak ada salahnya. Dan kalau sudah salah gengsi, nggak mau minta maaf gitu ya. Kita itu nggak mengenal kesalahan kita. Kita itu nggak mengenal kekurangan kita. Saya pernah dengar ada yang bilang, kita nggak bisa ukur baju yang sedang kita pakai. Tidak bisa ukur dengan benar baju yang sedang kita pakai. Ya, itu artinya dalam sekali. Jadi kita nggak tahu. Tapi Tuhan berkata bahwa semua perbuatan kita yang tersembunyi, yang apa yang dibisikkan dalam kamar itu akan diteriakkan di atas soto rumah. Ya, jadi hati-hatilah dalam hidup ini ya, hati-hatilah ngomong begini. Dan mungkin kita berkata ya udah aku sudah minta ampun, tapi tidak berubah. Ya, berbuat salah hari ini minta ampun, malam mau tidur minta ampun, tapi besok diulangi lagi. Saya dengar Honi bilang begini, Popo, ada yang saya nggak suka yang diomongin ke saya. Omongan apa, Hon? Honi sih. Terus, Honi parah. Lah, Honi. Kira-kira begitu. Jadi, seperti ada ungkapan-ungkapan Honi sih. Nah, seperti Honi, kayak Honi gara-gara. Lah, Honi. Nah, gitu kan ya. Wah, Honi parah. Saya juga kaget, saudara, kata-kata itu melekat dan dia berkata saya nggak suka dengan kata-kata itu katanya. Yang ditujukan kepada Honi katanya gitu. Nah, saya belum tanya dia.
Kalau orang lain terhadap kamu gimana? Kata-kata apa yang orang gak suka dari kamu gitu. Saya belum tanya kepada Honi ya gitu saudara ya. Nah jadi saudara, sebagai sesama manusia, kita tidak mau simpan-simpan salah kita nggak mau ya ngekeh dengan kesalahan kita ya, tapi kita mau minta ampun lah sama Tuhan, karena biasanya hukuman itu kan di ujung saudara ya, hukuman itu di ujung. Jadi sekarang mungkin belum langsung hukumannya, tapi nanti di ujung itu akan ada hukumannya, akibatnya. Benar, kita minta ampun, Tuhan saya berdosa gini, saya minta ampun Tuhan. Tapi konsekuensi selama di muka bumi itu kita akan tanggung saudara. Kita akan tanggung sebagai pembelajaran buat kita. Dosa kita diampuni, tapi ininya ada saudara, hukumannya ada selama nanti kita di muka bumi ya. Karena itu hati-hati sekali, jangan ulangi. Dan kalau saatnya kita harus pikul menanggung kesalahan itu, kita minta kekuatan dari Tuhan. Jadi jangan menambah dosa lagi saat diproses, jangan menambah dosa lagi gitu ya. Biar kemerdekaan di dalam Tuhan itu tidak kita rusak ya, kira-kira begitu ya. Kita anggap dosa sudah diampuni, jadi kita bebas aja. Enggak ya saudara ya. Ya enggak ya, kita mau terus didapati berkenanlah sama Tuhan. Ya sebagai wanita di rumah, kadang-kadang kita itu ngomong enggak paham gitu ya. Enggak ngerti gitu, enggak tahu kita itu sudah bersalah, kita sudah berdosa ya. Baru di pikiran aja kita tuh sudah berdosa saudara. Pikiran yang enggak baik aja itu berdosa saudara. Ya. Dan kalau kita sudah nyadar begitu, kadang kita nggak langsung minta ampun. Oh ya udah, aku cuma salah sangka kok. Aku kira kok. Nah, ya saudara ya. Jadi kita minta Tuhan tolong aku berikan kepekaan, kelembutan hati, ya, supaya nanti kita didapati itu. Aduh, jangan nanti rapotnya kita merah, saudara. Ya, semua akan diadili oleh Tuhan, ya. Dan Dia adalah Tuhan Hakim yang adil. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak menyimpan kesalahan kami, agar kami tidak menutup-nutupi kesalahan kami dengan berpura-pura baik ya Tuhan. Kau mengenal hati kami, Kau mengenal keadaan kami. Jamah kami di dalam nama Yesus. Karena kami akan berhadapan dengan pengadilan Tuhan dan tidak ada satupun yang tidak dibukakan. Sebab itu tolong kami ya Tuhan, agar kami mau mengaku dosa kami dan kami mau bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kami yang mendengar firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita. Puji Tuhan.